Oke, halo guys, balik lagi ke Imperium Podcast. Ini podcast paling wadaus Indonesia. Wait a minute. Who are you? Jangan lupa subscribe ya, jangan nonton doang. Oh ya, di sini kelihatan pasti di kamera gue deg-degan. Karena apa? Karena ada guest star di sini, Pak Reza, founder dari Imperium Strategi, selaku guru besar. Ya, apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah baik. Gimana? Aman? Aman, baik juga. Deg-degan Pak tapi. Ngomong-ngomong ini retake kedua tapi deg-degannya masih. Aduh, kesibukan gimana Pak? Enggak sibuk sih. Wait. Ini loh, baby, ini loh, baby. Ini. Sibuk. Mau gimana? Trading kan gitu-gitu aja. Terus kehidupan sehari-hari ya dibuat santai aja ya. Nggak usah bikin repot. Kan Kelihatan sih, Bapak. Rezeki Tuhan yang ngatur, bukan MetaTrader 4 ya. Benar. Baby. Ini loh, baby, ini loh, baby. Ini. Kelihatan sih Bapak. Kayaknya happy aja nih jalanin sibukannya tiap hari. Nikmatin aja. Benar. Pak, di podcast ini nih saya ngewakilin anak muda yang lain karena saya masih muda tentunya. Ya saya milenial, mepet-mepet Gen Z Pak ya. Kan biasanya anak muda tuh kan apalagi Gen Z sama sih, mau Gen Z, milenial. Biasa kita lulus kuliah, kerja, mau kerja di kantoran, pasti ngincer di Jakarta biasanya. Tapi sekarang dengar-dengar nih di sosmed kayak ada caption trading for living. Nah, itu benar nggak sih Pak? Bohong. Baby. Ini loh, baby. Nah, itu benar nggak sih Pak? Bohong. Bohong Pak. Bohong banget itu. Karena gini loh, trading itu kan tidak untuk semua orang. Karena setiap orang itu punya toleransi resiko yang berbeda-beda, benar nggak sih? Benar. Nah, sekarang kalau kita trading, terus kita ngikutin orang, pakai daily signal dari orang, kita nggak tahu resikonya dia berapa. Setiap orang kan punya resiko yang berbeda-beda. Enggak? Benar. Yang kedua, trading for living itu kan harus dihitung dulu. Berapa sih sebenarnya pengeluaran kita per bulannya? Contoh deh, kalau sekarang pengeluarannya per bulan berapa kira-kira? Ya, 10 juta. Pak. Oke, 10 juta. Kita kunci ya 10 juta Iya. ya, clear. Lalu, kakak trading nih. Kakak yakin nggak sama metode yang dipakai itu bisa menghasilkan 5% per bulan? Tapi continue ya. Jangan hari ini dapat 10, besok MC, nggak boleh gitu. Stres Yakin juga nggak ya. terhadap metode tersebut bisa menghasilkan 10%? Yakin? Yakin, Oke. so. Kalau yakin, tandanya dengan modal 100 juta rupiah, Anda udah bisa menutupi kebutuhan pengeluaran setiap bulannya, benar nggak? Benar. Tetapi kalau misalnya metode yang Anda pakai itu cuma bisa menghasilkan 5% per bulan, tandanya kan modalnya 200 juta, benar nggak sih? Benar. Jadi ada dua yang harus dikunci. Yang pertama adalah pengeluarannya dikunci dan metode tradingnya dikunci. Oh, berarti money management yang berarti intinya. Apapun itu, Apapun itu. pola pikirnya yang harus dirubah. Kita nggak bisa hari ini kita dapat 50%, 40%, besoknya lagi uang kita habis. Itu namanya nggak konsisten. Karena buat saya trading itu ada 3 prinsipnya. Harus aman, harus nyaman, dan harus profit konsisten. Anda punya metode, ya harus aman. Anda punya metode, ya harus Anda nyaman. Jangan trading. Saya tanya, kenapa? Matanya kayak gitu. Iya tadi malam begadang. Ngapain begadang? Nungguin harga. Ya, saya mau tanya, harganya diapain tadi malam? Nggak diapa-apain. Ya lah ngapain lu tungguin kalau nggak diapa-apain? Bener. Banyak lagi Pak, bener. Banyak yang begadang. Ya kan? Iya. Terus hasilnya apa?
Saya mau tanya sama kalian, pada saat harga itu naik, Anda mau lihat atau nggak lihat, harga itu masih tetap naik kan? Iya. Ya udah, terus ngapain dilihatin? Bener sih, bener-bener. Saya memang dengar juga sih banyak yang teman-teman coba trading begadang mulu. Kalau besok diajak nongkrong, bukan ngobrol dia malah tidur, Pak. Terus kalau kita ketemu sih sama teman-teman, ada satu yang liatin handphone aja terus gitu. Iya bener, Pak, bener. Ya kan? Iya. Ya kan gitu, cuma dua perkara, lagi floating atau lagi selingkuh kan cuma itu ya. Iya. Bener. Kalau selingkuh biasanya masih bisa kita bahas. Iya. Kalau trading susah, soalnya saya belum ngerti. Oke. Terus di sosmed juga banyak nih, Pak, kayak apalagi kan sekarang zaman digital, udah digitalisasi 2024. Zamannya sosmed lah, TikTok, IG, terutama TikTok nih. Terus ngelihat yang dia bisa di coffee shop, bisa sambil jalan-jalan di kapal pesiar ke Bali, atau sambil mungkin dia naik gunung asal ada sinyal tuh HP-nya, dia ke alam, dia trading tuh, Pak. Nah, kita sebenarnya anak-anak muda ini tertarik dari situnya, Pak. Maksudnya kayak kita yang emang biasa udah digandrungi gadget, terus bisa duit dari gadget, dapat duit dari gadget itu. Nah, tanggapan Bapak gimana, Pak, sama fenomena tadi? Oke, saya mau tanya. Anda tahu kan orang-orang yang terkaya di Indonesia siapa aja? Itu loh, Yes. orang yang kaya gitu ya. Anda lihat kayanya sekarang, itu seneng nggak? Kepingin nggak seperti dia? Pengen banget. Oke, coba bedah. Dulu dia siapa? Perjuangannya apa? Oke, ya jangan ngelihat pas hasilnya sudah kaya raya, konglomerat itu. Dulu mungkin ada yang jual makanan, jual bakso dan segala macam. Itu kan nggak pernah kita lihat kan. Begitu juga dengan trader. Trader itu kan setelah jadi mereka bisa ngomong seperti itu. Tapi kan perjuangannya dia, Proses itu. loss-nya dia, hilangnya uangnya dia, itu kan nggak pernah dia ceritain ya. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi Tiba-tiba artinya apa? Artinya biasanya pada saat orang itu super kaya, itu nggak pernah flexing, bos. Tapi orang yang biasa-biasa aja sih biasanya flexing nggak? kayaknya sih butuh validasi soalnya, Pak. Iya, Soalnya gue baru kaya nih, mungkin Ya. gitu. gitu. Iya. Terus saya dengar-dengar nih, Pak, dari yang fenomena trading ini yang hype-nya tinggi ini di dunia yang digital sekarang, banyaknya malah banyak yang loss dibanding profit. Itu kenapa ya? Ya itu sih udah data yang beredar lah ya, bahwa 90% yang masuk ke bisnis forex itu loss, hanya 10% yang profit. Pertanyaan saya itu bukannya 90% sebenarnya. Pertanyaannya kok ada yang 10% yang Iya, profit kok ada ya? 10%. Bener ya? Nah, yang kita bedah itu sebenarnya yang 10 gitu loh. Karakternya seperti apa sih gitu loh. Yang jelas, mereka yang pertama, itu mereka belajar dulu. Bukan trading dulu. Walaupun banyak dari mereka hancur dulu terus belajar gitu ya. Nah, orang yang nggak sukses itu biasanya kalau udah hancur ya udah selesai tuh. Nggak mau belajar lagi. Oh, nyerah gitu aja. Nyerah. Kalau nyerah kan tandanya udah selesai tuh. Iya. Ya kan? Tapi pada saat dia masih mau berusaha terus, akhirnya dia jadilah. Dan untuk menjadi 10% ini sulit nggak? Sulit. Perlu belasan tahun untuk menjadi orang seperti itu. Oh, butuh proses yang lumayan ya. Kalau untuk jadi trader profesional ya, kalau untuk jadi marketing mah gampang kali ya. 3 bulan juga selesai. Kalau ketemu klien yang super kaya gitu ya, itu selesai. Tapi untuk jadi trader profesional itu nggak segampang itu. Makanya kita agak aneh gitu. Tiba-tiba gitu ya, ada anak muda jago trading, ngajar di mana-mana gitu. Dia banyak hebat gitu ya. Banyak banget, Pak, itu di TikTok. Betul ya? Iya. Buat saya itu agak aneh gitu. Padahal waktu saya trading itu tahun 2004-2005 gitu, mungkin dia masih SMP. Hari ini saya biasa-biasa aja.
nggak punya Ferrari juga ya. Tiba-tiba dia punya Ferrari Nah, gitu. itu yang bikin kaget kan ya. Logikanya nggak masuk ya, gitu loh. Segampang itu trading tuh nggak masuk buat saya logikanya. Dan ujung-ujungnya kita udah tahu dong yang inisialnya IK, DS itu kan ujungnya Oh jadi iya. Iya, jadi jadi kasus penipuan benar. ya, gitu. Karena pakai seragam oranye. so, itu saya ingin menceritakan bahwa menjadi trader itu, banyak orang mengatakan jadi trader itu mudah. Enggak, jadi trader itu susah. Jadi trader itu gampang. Enggak. Jadi trader itu sulit. Enggak gampang. Oh, banyak banget yang harus dipelajarin dulu metode-metodenya. Kalau buat saya, setelah 19-20 tahun di bisnis ini, saya bisa simpulkan bahwa trading itu berbicara masalah pola pikir. Kalau pola pikirnya salah, dia mau kayak apapun hebatnya begitu. Iya. Berarti di sini yang saya tangkep, yang tadinya mungkin saya dan anak muda lain beranggapan di sosmed trading tuh gampang, ternyata perlu persiapan yang matang juga. Kayak mau bisnis yang lain juga, misalnya bisnis buka toko emas, bisnis buka toko makanan misalnya. Betul. Kan itu harus yang matang ya. Itu kan bisnis yang fisik. Ternyata yang bisnis yang digital pun sama. Sama. Jadi forex itu sebenarnya adalah perdagangan, bukan perjudian. Dia itu bisnis gitu loh. Iya. Nah tuh Pak, banyak Pak masih yang negatif tuh, stigma-stigma. Wah, trading judi. Ya kalau dikatakan judi, tapi kita jangan bahas masalah agama ya. Kalau agama tuh dari pagi sampai pagi nggak kelar-kelar Iya. urusannya. Ntar Gitu loh ya iya, kan. podcastnya seminggu gitu. Jadi kalau dibilang judi atau tidak, banyak orang mengatakan gini, yang dibilang judi itu kalau nggak ada analisanya, benar nggak? Iya, saya sering dengar itu. Ya kan? Tapi kalau forex itu kan ada analisanya. Nggak usah pusing-pusing, bos. Judi bola aja pakai analisa, bos. Oh iya benar. iya dan analisanya. Iya dong, ya kan? Iya. Ronaldo nggak main, lagi sakit. Pertanyaannya, taruhan timnya akan naik apa turun? Turun. Bener nggak? Iya. Dianalisa nggak itu? Dianalisa. Ya sama dong. Tapi tetap aja loh. Bener nggak? Iya. Bener. Baru nggak saya Pak. Oke. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya itu sebenarnya di money management. Dan untuk ngebahas itu semuanya, saya bikin seminar tuh di Bandung tanggal 8 November. Wah, seminar November. Gratis Tiketnya kok. gratis. Wah. Mau daftar dong Pak? Daftar Netizen aja. pasti mau daftar. Kemana tuh? Situ aja lah, jangan ke saya. Nah iya, ke gua guys, tadi gua mancing doang. Daftar ke gua buruan, gratis. Ini event biasa belasan juta, ini gratis. Khusus buat kalian. Nah, bridging halus kan guys? Padahal pertama nih. Tapi retake kedua. Oh ya, saya mau gali-gali lagi sih Pak. Yang penasaran tuh, saya sebelum-sebelumnya pernah dengar dan lihat tuh yang teknik, apa caranya technical gitu. Terus sekarang saya baru dengar fundamental, dan saya dapat informasi kalau orang Indonesia lebih suka cara technical. Tuh kenapa ya? Ya nggak heran sih, karena kan lebih banyak orang senang perjudian daripada perdagangan, benar nggak? Iya. Ya kan? Kenapa? Kayak lebih adrenalin ya kan? Ya, karena mereka lebih senang nonton daripada membaca. Nonton YouTube nggak? Senang. Nonton Reels nggak? Seneng. Atau TikTok seneng kan? Oke. seneng. Pertanyaan berikutnya, senang baca nggak kita? Males aku jujur. Oke. Nah, padahal dengan membaca kita tuh mengerti sebabnya. Saya ambil contoh begini. Ada sebuah toko A sama toko B. Toko A banyak banget yang masuk ke toko tersebut, yang B cuma sedikit. Padahal toko kelontong itu sama, menjual yang sama. Pertanyaannya adalah,
kalau dari teknikal mengatakannya banyak orang yang masuk ke sana udah buy aja di situ karena banyak orang masuk di sana. Clear? Clear. Orang fundamental ngomongnya beda. Orang pada masuk ke sana tuh kenapa ya? Oh ternyata ada beras lagi diskon harganya 50%. Oke? Pantes banyak di situ masuk. Di toko B nggak ada diskon. Clear sampai situ? Fundamental Clear. juga berbicara masalah, oke, saya mau lihat stok berasnya ada berapa banyak. Oh, yang dijual adalah 1 ton. Sekarang tinggal 200 kilo. Oh, bentar lagi mah ini mah selesai. Sell. Orang teknikal ngomongnya buy itu. Bener gak sih? Iya. Padahal stok berasnya, begitu stok berasnya habis, pertanyaannya toko A jadi rame nggak? Terus habis jadi sepi. Oke. Nah, dia lebih senang melihat gitu, bukan mencari sebabnya, membaca sebabnya. Kok karena lebih cepat kali Pak ini Ya, lebih karena cepat. visual aja. Padahal harga itu bergerak, itu ada sebabnya. Bener Pak. Kan nggak mungkin harga bergerak nggak ada sebabnya. Nomor 2 saya kasih contoh. Pada saat Ukraina diserang sama Rusia, pertanyaannya sederhana. Diserang dulu harga goldnya naik, atau harga goldnya naik dulu baru diserang? Yang mana yang Diserang dulu. iya udah. Baru jadi kan gara-gara ada sebab akibatnya harga gold naik. Bener. Ya. Lebih pasti sih Pak. Ya. Berarti sekarang nih, kemarin-kemarin nih ada statement bahwa Israel akan menyerang fasilitas minyaknya Iran dan fasilitas nuklirnya Iran. Harga minyak langsung naik di awal bulan Oktober ini. Tapi kemarin Amerika kasih pernyataan bahwa Israel tidak akan menyerang fasilitas minyak dan fasilitas nuklir Iran. Harga minyak turun 4%. Coba. Kalau cuma pakai technical, di buy bos harganya turun sekarang. Stres yang Benar nggak? Iya. Benar. Jadi mana yang lebih penting, fundamental apa technical? Ini loh, Bay, begini loh, Bay. Ini coba deh, Bay. Menurut saya dua-duanya penting dipakai. Itu yang betul. Itu yang dua-duanya harus dipakai. Karena yang pertama itu bicara masalah instrumen apa yang mau kita pilih dan arahnya kemana, itu fundamental. Entry-nya di mana, exit-nya di mana, itu technical. Jadi technical itu hanya entry dan exit. Jangan dipakai buat membuat suatu trend. Nah, trend itu adanya di fundamental. Itu fundamental. Follow the trend, bukan follow the trend line. Oke. Berarti yang biasanya mungkin ada nih perdebatan fundamental atau technical nih. Mungkin lebih tepat itu sih pakai dua-duanya. tidurnya kurang miring. Iya, tegak mulu. Iya, ngopinya masih pakai gula, Bos. Iya, bener. Oke. Serius saya makin tertarik sih. Tapi butuh perjalanan yang panjang dulu. Gampang kok kalau mau perjalanannya mudah, datang di Bandung tanggal 8, itu hari Jumat, itu jam 6 sore kok. Bandung. Saya kerja. Kan kalau di Jakarta mau ke Bandung kan ada WUS. Iya, 40 ada menit. WUS. Iya. Ayo guys, Bandung ya. Tunggu bareng gua ntar. Beli tiketnya kemana? Ke gua. Gratis. Kasih gratis. Oh, terus saya penasaran nih Pak. Saya juga lihat di sosmed yang trading. Kan tadi awal saya ceritain yang bagus-bagusnya tuh. Yang dia lagi jalan-jalan lah, apalah, tradingnya kayak jago. Terus ada berita juga kayak dia stres lah, terus hampir bunuh diri lah. Terus berarti kalau saya perhatiin ya, yang saya tangkep, mental juga harus disiapin gitu Pak. Psikologis gitu buat trading. Nah, menurut Bapak gimana tuh mental? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya sih seorang trader itu kalau udah
lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh ilmu tradingnya udah hebat, udah pintar, Berarti dia otomatis tenang ya? udah jago. Masalahnya cuma satu, kecerdasan emosinya yang jelek gitu. Karena kecerdasan emosi ini tergantung sama apa? Toleransi resiko. Banyak orang trading itu cuman mengharapkan profit, itu salah. Jadi trading tidak berbicara masalah profitabilitas, tapi trading berbicara masalah pengendalian risiko. Jadi bukan profitabilitas, tapi risk management. Bagaimana kita bisa kendalikan risiko? Karena kalau kita udah bisa kendalikan risiko, maka profit tinggal tunggu waktu, bukan tinggal tunggu nasib. Saya ambil contoh ya. Karena itu rumahnya di mana? Di Jakarta Barat, Oke, Kebon Jeruk. Kebon Jeruk ya. Iya. Kuningan ke sini. Saya mau tanya, kalau pulang, kepingin cepet apa kepingin selamat? Aduh. Selamat sih, tapi Ya kadang main udah, cepet selesai itu. Konsepnya itu. Kalau kepingin selamat dan kepingin cepet, ya pulangnya jam 2 pagi. Insya Allah selamat dan cepet, karena jalanan kosong, bos. juga. Oh iya. Tapi kalau pulang kantor, jalanan kamu terus Pasti. Anda kepingin cepet, itu namanya bunuh diri, bos. Karena nggak bisa kelola resiko tuh. Oh iya, saya dapat analogi yang ngerti. Gue kepingin profit gitu, tapi gue nggak kepingin lo orang gila. Kalau trading, pikirin dulu resikonya. Kalau lu udah bisa kendaliin resikonya, udah pasti profit mah. Tinggal tunggu waktu aja, pasti dapat. Masih dapat. Oh serius nih, seru banget nih. Terus tadi nanya apa ya? Lupa. Lihat prompter dulu ya guys. Prompternya masih manual nih. Oh berarti tadi kalau yang kecerdasan emosi itu nyambung ke orang-orang yang trader pemula terus langsung nyerah itu Pak. Dan kepingin untung banyak gitu. Pola pikirnya udah salah. Pola pikir besar. Ini bukan uang kecil jadi gede. Bukan. Kalau uang kecil jadi gede namanya judi. Bener. Ya kan? Ini namanya perdagangan. Perdagangan itu yang penting adalah aman, nyaman, sama profitnya konsisten. Nggak ada tukang bakso yang tiba-tiba baru buka langsung untung 3 miliar, 4 miliar. Nggak mungkin, bos. Iya mungkin. Nggak mungkin. Perlakukan ini seperti the business real. Akan nyaman. Kehilangan uang itu ya karena seperti itu. Dapat kecil, dapat. Coba gedein, dapat lagi. Masukin semuanya, hilang. Iya bener. Karena dia nggak ada toleransi resikonya tuh, mereka nggak pikirin gitu. Setiap orang punya toleransi resiko yang berbeda-beda. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa banyak orang bangkrut di forex, ya macam-macam. Ada yang di tradingin, ada yang pakai robot. Nah robot nih Pak. Ini hype banget akhir tahun 2020 banyak yang ketipu di berita meledak tuh Pak. Iya. Net 89 itu bukan robot, ATG itu bukan robot, DNA itu bukan robot. Itu adalah skema Ponzi. Cuman kemasan trading forex dengan menggunakan robot. Kalau yang pakai robot beneran mah nggak begitu. Nggak mungkin 1 hari 1%. Ya, itu gila sih. Kalau 1 hari 1%, 1 bulan tandanya 25%. 5%. Oke. Kita naruh di bank 1 tahun dapatnya 6% atau 5%. Seharusnya yang naruh uang itu bukan saya dong, bukan Anda. Harusnya perbankan yang naruh. Iya perbankan. Kan perbankan pejabat. uangnya banyak ya. Kenapa Iya. nggak you tawarin aja ke perbankan? Alasan mereka, ya ini kan untuk rakyat Indonesia. Ya cuman rakyat Indonesia yang bisa ditipu sama Nah lu. iya itu bener. Bener. Ya kan? Mungkin dibalik alasannya itu. Ya. Perbankan nggak bisa ditipu sama mereka.
Dan ini nanti akan berkembang juga, cuman wajahnya akan berbeda. Dulu kan robot trading ya, Iya, ya nanti yang akan keluar monster trading. mungkin bisa jadi Yang lebih monster gede. trading, hantu trading, ya banyak mungkin nanti. Oh ya Pak, tadi ngomong-ngomong seminar yang acara di Bandung, kan itu offline. Jangan lupa beli, nggak beli, gratis. Daftar aja pokoknya. Kok itu kalau yang untuk online-nya ada nggak sih Pak? Kayak mungkin kita bisa nonton live gitu. Nanti kita obrolin ya sama teman-teman. Saya yang kayak gitu biasanya manajemen yang ngurusin, saya nggak ngurusin. Oh siap. Soalnya saya pernah ngelihat live Bapak di Oke. TikTok. Mm-mm. Itu ngajar juga Pak? Oh itu setiap hari sebenarnya. Oh, Setiap hari jam 1 siang saya sebenarnya sharing supaya kan banyak nih orang yang sharing masalah teknikal gitu, tapi nggak ada satupun yang sharing masalah fundamental. Imperium memang spesialisasinya di analisa fundamental, bukan berarti teknikalnya nggak penting, tapi kan cuma buat sama exit aja. Kalau kita udah tahu harga itu mau naik, kita buy di mana aja profit kok. Kalau kita tahu harga itu mau turun, sell di mana aja profit kok, bener nggak sih? benar. Nah, kita tahu harga itu mau naik atau mau turun, itu pakai fundamental. Dan itu spesialisasinya Imperium Strategy. Oh, lebih pasti sih, maksudnya kalau yang saya lihat ya, Lebih nyaman aja. lebih nyaman. Nah, Anda nggak perlu liatin handphone setiap saat, nggak penting. Kenapa? Kalau harga mau naik Pak, Anda mau liatin juga tetap aja Tetap naik. Bener nggak? Iya, Anda mau kasih menyan juga tetap aja naik gitu. iya, benar. So, nggak ada urusannya gitu loh. Itu aja sebenarnya. Kita ngomongin banyak sebab dibandingkan akibat. Benar. Tuh guys, yang mau ketemu Pak Reza online di TikTok live tiap hari jam 1 ya Pak ya? Jam 1. Jam 1 nonton guys. Terus nggak berasa nih ngobrol udah berapa menit? Oh mungkin ini udah mulai ke pertanyaan terakhir. Oke. Nggak berasa nih kita ngobrol. Seru banget soalnya. Oh ya, tadi kita udah ngomongin kan cara-caranya, fundamental, teknikal, fenomena-fenomena. Nah, terus kan buat trading tuh kita berarti kan nanti bakal trading di broker. Itu kita nih yang awam, apalagi anak-anak muda yang FOMO, milih broker yang tepat itu gimana Pak ya? Susah. Nggak Susah gampang. Puluhan tahun saya di bisnis ini. Mau broker luar negeri, mau dalam negeri, kalau dia mau jahat-jahat aja. Ingat ya, nggak semua broker luar itu baik, yang bangsat banyak bos. Nggak semua broker lokal itu jahat, yang baik juga banyak gitu. Oke. Maksud saya gini loh, kita harus cari broker itu yang amanah. Amanah itu artinya dia nggak ada di seberang kita lah. Kalau kita nge-buy, dia nge-sell, itu tandanya ngelawan dong. Iya. Dia tuh harusnya bareng-bareng sama kita, karena yang namanya broker itu cuma perantara, makelar, mediator. Kalau kita punya buy, dia akan lemparkan lagi ke pedagang besar, dia lemparkan lagi ke liquidity provider, ke LP. Nah, LP lah yang menanggung itu semuanya, pedagang besar lah yang menanggung itu semuanya, bukannya broker gitu. Nah, mencari broker yang amanah, yang meneruskan amanat dari nasabah, nggak gampang. Berarti harus hati-hati banget ya. Ya harus inbox ke saya. Oke. Inbox ke Pak Reza guys. Dikasih tahu ntar. Termasuk gua juga nanti mau nanya. Oke. Apa lagi? Kayaknya paling ini terakhir guys, pertanyaan terakhir. Atau mungkin cuma kalimat dari gua aja. Kalau yang saya tangkap nih Pak, fenomena trading ini mungkin emang belum kayak menjadi pekerjaan utama gitu. Tapi kalau saya lihat ini udah menjadi suatu hal yang bisa ngasilin uang gitu kan. Maksudnya perlahan gitu kan hype-nya. Sekarang mulai ke anak muda. Ini buat pertanyaan penutup. Kira-kira trading ini bakal suatu saat bakal jadi
pekerjaan utama nggak sih? Oke. Saya mau tanya Mas itu kalau punya uang taruh di mana? Biasanya di bank. Oke, di bank. Masukin deposito ya. Kerja dulu yang benar, uangnya dulu dikumpulin jadi banyak. Setelah uangnya banyak, baru bikin bisnis. Bener nggak sih? Iya, Iya kan? gitu. Konsepnya seperti itu dong. Maksudnya Nggak mungkin Anda hari ini kerja, besok jadi kaya raya tuh nggak mungkin. Ya kan? Kerja dulu, nabung dulu yang banyak. Setelah itu, apa? bisnis. Baru berbisnis, baru punya usaha sendiri. Nah pertanyaan saya, pada saat Anda taruh di bank, 1 tahun Anda cuma dapat berapa? 6%. 6%. Nah, dengan trading ini Anda belajar trading, Anda bisa menaikkan itu. Yang biasanya dapat 6%, Anda trading di forex ini dengan cara yang aman tentunya, aman, nyaman, dan profit konsisten. Itu palingnya Anda dapat 12 sampai 24%. Jadi nggak dapat. Lebih Gede kan? Jauh lebih gede pasti. Itu hanya sekitar 1 sampai 2% loh sebulan. Jadi konsepnya trading itu bukan bikin orang jadi kaya, enggak. Pada saat Anda ingin mengembangkan uang yang Anda punya, trading itu yang penting. Oke, siap. Dapat Pak. Jadi nggak ada cerita orang nggak punya duit terus pengen trading forex, itu namanya perjudian, bos. Kepingin jadi uang $100 tuh kepingin jadi uang 10.000 US dollar, itu flexing. Pertanyaan saya, suruh ulang bisa nggak? Ini ada orang bisa nih nih, flexing $500, tiba-tiba jadi 10.000, oke, dalam waktu 3 bulan. Bisa, oke. Buat pertanyaan gua, ini gua punya duit $500, bisa nggak diulang? Pasti dia bilang nggak bisa. Kenapa? Karena apa ya? Karena harga itu tidak berulang seperti yang kemarin-kemarin, bos. Oh, Bener iya, nggak? bener. Iya. Kemarin harga gold naik dari 2000 ke 2.600. Nah pertanyaan, saat ini gold bisa naik nggak dari 2.600 ke 3.100 dalam waktu cepat sama seperti kemarin naiknya? Belum tentu. Itu sebabnya belum dia tentu. selalu ngomong nggak bisa. Oke. Jadi jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengatakan dari 1.000 dapat 10 dalam waktu 3 hari. Ulangi, coba gue pengen tahu. Nggak Kenapa? bisa. Karena marketing nggak bisa diulang, bos. Benar. Benar nggak sih? Iya, dia bukan elit global. Oke. Clear ya? Clear Pak. Udah dapat pencerahan banyak banget. Oke, guys, pokoknya buat yang nonton, kan yang pasti yang bingung bukan gue doang kan, kalian juga ada. Kita dapat pencerahan banyak nih dari Pak Reza ini. Jadi guys, yang ini kan kita di YouTube atau di sosmed manapun, biasanya di Indonesia yang viral cuma atau yang kita tahu cuma Reza Arab. Reza Arab, Octavian, gamers ganteng idaman. Tapi ini ada Bapak Reza yang lain, ngasih kita pencerahan. Kalau Reza Arab kan cerah, matanya cerah, soal matanya gede banget. Mending Pak Reza. Oke, thank you guys buat yang udah nonton. Thank you Pak Reza udah datang di Imperium Podcast. Tonton terus, subscribe terus. See you guys.